عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية النقي وانتفاع القلوب وإلى جميع المسلمين والمسلمات إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم خصوصا مصنف متن الأربعين النووية الإمام يحيى بن شرف الدين النووي ونفعنا الله به وبعلومه آمين يا رب العالمين. وإلى حضرات جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شهدوا لله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta qalbi bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para bapak hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis arba'in karangan Imam Nawawi, dan alhamdulillah sekarang kita masuk ke hadis yang keempat yang ada di halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu hadis ar-rabi'u keempat, an dari Abi Abdurrahmani Abdillah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, terkenal dengan panggilan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu kepadanya. Qala, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan beliau Rasul adalah as-shadiqu, yang benar, al-masduqu, dan dibenarkan. Inna, sesungguhnya, ahadakum, salah seorang kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, bi batni, di dalam rahim, ummihi, ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, berupa nutfah, air mani, summa, kemudian, yakunu, ada ia, berubah, alaqatan, menjadi segumpal
darah. Misla zalika, seperti itu selama 40 hari juga. Summa kemudian yakunu, ada ia berubah mudghatan, menjadi segumpal daging. Misla zalika, seperti itu pula selama 40 hari. Summa kemudian yursal, diutus, ilaihi kepadanya, al-malaku, malaikat, bayanfuhu, lalu dia malaikat meniupkan, bihi padanya, ar-ruha, ruh, wa yu'mar, dan diperintahkan untuk menulis, menetapkan bi arba'i kalimatin, dengan 4 perkara. Bikat bi, pertama menulis rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, yang kedua ajalnya, wa amalihi, yang ketiga amalnya, wa syakiyun, yang keempat celakanya, aw sa'idun, atau bahagianya. Fa wallahi, maka demi Allah, allazi la ilaha, yang tiada Tuhan ghairu, selainnya, inna, sesungguhnya, ahadakum, salah seorang kalian, la ya'malu, ia melakukan, bi amali, dengan amal, ahli jannati, ahli surga, hatta sehingga, ma yakun, ada ia, bainahu, antara dia, wa bainaha, dan surga, illa, kecuali, dhira'un, jaraknya hanya sehasta. Fayasbiqu, maka mendahului, alaihi, atasnya, alkitabu, takdir. Faya'malu, maka dia melakukan perbuatan, bi'amali, dengan amalan, ahli nari, ahli neraka. Fayadkhuluha, maka ia masuk ke dalam neraka. Wa inna, dan sesungguhnya, ahadakum, salah seorang kalian, la ya'malu, dia melakukan, diamali, dengan amalan, ahli nari, ahli neraka, hatta sehingga, ma yakunu, ada ia, bainahu, antara dia, wa bainaha, dan antara neraka, illa, kecuali, zira'un, jaraknya sehasta. Fayasbiqu, maka mendahului, alaihi, atasnya, alkitabu, takdir. Fayamalu, maka dia melakukan, bi'amali, dengan amal ahli jannah, ahlu surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk, ditetapkan ke dalam surga. Rawahu, telah meriwayatkan hadis tersebut Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Monggo ditutup. Penjelasannya hadis ini, yang pertama, pemberitahuan manusia ketika berada
di dalam perut, dari mulai bentuknya sperma. Sperma itu gini, air mani suami laki-laki bercampur dengan air mani perempuan. Itu namanya nutfah. Nah, itu selama di dalam rahim itu 40 hari bentuknya itu. Bentuknya sperma. Nutfah 40 hari. Itu 40 hari. Setelah 40 hari berubah dari nutfah, dari air mani berubah menjadi darah, menggantung alaqah, menggantung di dinding rahim alaqah. Itu juga sama. Berapa hari? 40 hari. Jumlahnya berapa? 40. Jumlahnya 80. Nah, dari berbentuk darah yang menggantung, darah menggantung berarti udah sedikit beku, berubah lagi menjadi sekerat daging, sekepelan tangan. Makan. Kalau makan kan, kalau misalkan nasi dikepel nasi gitu, jadi daging ukurannya segitu. Itu juga lamanya selama 40 hari. Jumlahnya berapa? Ulangi, 120 hari dibagi 3, 40 hari nutfah sperma, 40 hari darah, 40 hari daging. Pas 120 hari Allah mutus malaikat. Jadi masuk ke rahim itu malaikat diutus. Untuk apa? Dikasih 2 tugas. Tugas pertama meniupkan ruh. Berarti dalam waktu 120 hari ke sana lebih, itu janin hidup. Kalau sebelum 120 hari itu janin dihitungnya mati. Dihitungnya mati. Itu tugas pertama malaikat, niupin ruh. Tugas yang kedua, nulis takdir, nasib, ketetapan. Ditulis. 1, rezekinya. Ini orang bakalan jadi orang kaya apa orang miskin. Jadi jangan salah. Ya, jangan salah nih. Kalau ada seseorang yang sekarang kaya, itu udah ada ditetapkannya waktu kapan? Di dalam rahim. Yang kedua yang ditulis ajal. Ini orang umurnya sampai berapa tahun? Ditulis, udah ada. Ditulis, ditetapkan. Yang ketiga ditulis amalnya. Yang dimaksud amal itu gini. Ini orang nantinya kalau lahir besar dewasa, ini jadi orang soleh. Solehnya itu terus sampai dia husnul khotimah, surga, atau jadi orang salah. Ingat ya, soleh salah. Apa jadi orang salah? Dia dosa terus sampai suruh khotimah masuk neraka. Itu udah ada catatannya, takdirnya sewaktu kita di dalam rahim. 3. Yang keempat, ini orang nantinya bakalan celaka apa bahagia.
itu yang dicatat oleh malaikat sewaktu kita berada di alam rahim namanya. Jadi yang pertama informasi keadaan kita, ya, informasi. Nah, terkait dengan yang tadi Pak, ditiupkan dulu itu umur berapa hari? 120 hari. 120 hari itu kira-kira berapa bulan? 4 bulan. Makanya nih yang punya istri, yang paling bagus kalau mau doa rame-rame, doa rame-rame namanya selamatan. Nah, gitu. Yang paling bagus kalau mau doain rame-rame, selamatan. Bukan 7 bulan, 4 bulan. Kenapa? Saat ditulis nasib dan takdir, kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan waktu ditulis rezekinya bagus, ajalnya panjang umur, husnul khotimah, amalnya amal soleh, bahagia. Itu umur 4 bulan. Ya, kalau mau selamatan. Tapi ingat, mau selamatan 7 bulan, mau selamatan 4 bulan, selamatannya gak wajib. Yang wajib orang tua ngedoain. Jadi ingat, selamatannya kagak wajib. Dalam arti begini, undang ustazah, bacaan, itu nggak wajib. Yang wajib orang tua, kalau nggak bisa selamatan nggak ada biaya, cukup jadi orang tua yang soleh, banyakin zikir, banyakin doa, minta bayi yang dikandung supaya selamat, aman, jadi keturunan yang soleh atau soleh. Itu yang wajibnya. Terkait dengan yang tadi. Yang kedua yang terkait dengan apa? Ditiup nyawa. Ditiup nyawa yang kedua. Kalau sebelum 120 hari udah ada nyawanya belum? Udah ada nyawanya belum? Belum. Karena belum ada nyawanya, beda hukum. Kalau seandainya Pak, seandainya nih ada seorang ibu keguguran, bayinya keguguran, lahir setelah 120 hari, lahir setelah 120 hari. Berarti itu kalau udah setelah 120 hari ada nyawanya nggak? Nah, karena ada nyawanya, kalau dia keguguran lahir setelah 120 hari, lahir keguguran mati, maka sama dengan orang yang mati, orang dewasa. Dimandiin, dikapanin, disolatin, dikubur. Mandiin, kapanin, sholatin, kubur. Kalau kegugurannya lewat 120 hari karena sudah ada nyawa. Tapi kalau kegugurannya kurang dari 120 hari, umpama baru 100 hari udah keguguran, baru 2 bulan. Baru 3 bulan udah keguguran, udah ada nyawanya belum? Belum. Kalau belum ada nyawanya, keguguran sebelum 120 hari itu nggak usah dimandiin, nggak usah dikapanin, langsung aja apa? Kubur. Jelas ya? Ini status hukum karena kegugurannya dihitung waktu. Dihitung waktu. Yang pertama itu cerita tentang 120 hari. Terus yang kedua sekarang hadis ini. Hadis ini Pak mengajarkan kita untuk punya sifat khauf dan roja. Jadi gini ceritanya nih. Ada orang sewaktu hidupnya
soleh, rajin ibadah. Tapi Allah menentukannya dari mulai waktu lahir. Ini orang calon neraka. Ulangi. Kan orang masuk neraka sama masuk surga. Ulangi. Orang masuk neraka, masuk surga. Udah ditentukan loh. Udah Pak. Udah. Sewaktu tadi di rahim yang umur 4 bulan tadi. Apakah orang di surga atau neraka udah ditentukan. Cuma catatan buat kita. Catatan. Tidak ada yang tahu. Jadi jangan sampai ngomong begini. Ngapain sholat? Kalau misalkan saya udah dituntut neraka, ngapain sholat? Nah, salah. Sebab dari mana tahu kamu mau masuk neraka? Kan gitu. Salah itu. Jadi seolah-olah kalau ada orang ngomong begini, ngapain kita sholat? Kan katanya udah ditentukan. Kita surga dan neraka. Percuma dong sholat juga. Salah. Karena orang itu kayak orang tahu. Atau begini, tenang aja. Nah, umpama ya, repot-repot puasa, lapar, aus. Kan kita udah ditentuin nasib kita neraka surga waktu dalam perut. Jadi kalau kita udah ditentuin masuk surga, kagak puasa juga, ujung-ujungnya kalau mau mati, tobat, pasti masuk surga. Dia juga salah. Dari mana tahu kamu mau masuk surga? Gak ada yang tahu. Jadi jangan dibaca alasan. Intinya kita cukup percaya nasib seseorang ke surga dan neraka itu udah ditentukan. Takdir namanya. Ya. Persoalannya gini. Nanti pada kenyataannya ada orang nih. Sewaktu hidupnya umpama saya contoh aja ya. Ini orang meninggalnya umur 60. Dari sebelum umur 60 puluhan tahun dia rajin sholat, ibadah terus-terusan. Tapi ditentukan oleh Allah ini neraka. Nyambung. Jadi orang ini semasa hidupnya rajin ibadah terus, tapi oleh Allah ditentukan neraka. Maka ujung-ujungnya begini. Menjelang mati, menjelang dicabut nyawa, orang ini berbalik, berubah menjadi ahli maksiat, dosa terus-terusan sampai ajal menjemput. Subur. Jadi surga, amal soleh, terus dia melaksanakan maksiat, mati neraka. Ada yang dibalik sekarang. Ini orang puluhan tahun dosa mulu. Namanya perintah Allah nggak pernah tahu. Sholat apa, puasa bagaimana, bawa zakat sama haji. Yang dia tahu dosa, maksiat. Tapi ini oleh Allah ditentukannya ternyata surga. Nanti ujung-ujungnya menjelang ajal dia tobat sehebat-hebatnya sampai dia meninggal husnul khotimah. Ujung-ujungnya surga. Nyambung sampai situ nyambung? Nah udah ya. Kalau udah begitu jadi gini. Yang saya tadi sebut mengajarkan khauf dan roja. Khauf artinya takut. Takut saya suul khotimah, takut saya neraka. Khauf namanya. Roja harapan. Ini harus 50-50, seimbang. Harus sama. Roja harapan besar. Allah pasti Maha Pengampun.
Allah pasti mengampuni saya, Allah pasti menghapuskan dosa saya, Allah pasti mencurahkan rahmat. Ini namanya roja. Kalau khauf, takut terhadap siksa. Kalau roja, harapan terhadap rahmat. Nah, diterapkannya di sini sekarang, Pak. Diterapkannya. Bapak yang hadir di sini tahu nggak nasibnya neraka apa surga? Enggak. Tahu apa enggak? Kalau nggak tahu, maka Bapak jangan merasa bangga, merasa aman bahwa Bapak seolah-olah dijamin masuk surga. Jangan merasa aman, Pak. Jadi merasa saya kan puasa full, taraweh full, baca Quran full, sedekah bener. Pokoknya merasa apa yang Allah suruh dikerjain. Sholat kita jalanin, puasa, zakat. Kebetulan orang kaya, haji, bolak-balik dulu. Haji. Terus dalam hati, ulangi, dalam hati nih merasa dirinya jadi orang soleh, rajin ibadah, dalam hati ada perasaan aman, tenang, surga, merasa aman. Ini namanya orang gak punya rasa takut. Belum tentu. Ulangi, belum tentu. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Sebetulnya kita tercatat. Nauzubillah. Jadi ahli neraka. Makanya jangan merasa aman, apalagi bangga. Ini jamaah al-ahya paling aktif. Gak pernah alfa. Gak ada Indomaret. Nah gitu. Jangan. Sebaliknya Pak, kalau seandainya ada orang yang rajin maksiat, rajin berbuat dosa, gak kenal namanya perintah Allah, dosa tiap hari sampai tua, gak tahu yang namanya perintah Allah, gak tahu agama, itu pun jangan putus asa. Kalau terbetik kesadaran, apa iya dosa saya diampuni? Bagaimana dosa saya segitu banyaknya? Jangankan puasa, perasaan saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah puasa. Umur saya udah hampir 60 nih, udah banyak. Ada yang gitu? Yang bener? Ada yang udah tua, bukannya eling, bukannya insaf, masih aja kagak mau puasa. Itu yang begitu, ataupun dosa-dosa yang lain, jangan pernah putus asa. Tanamkan roja, harapan yang besar. Segeralah tobat. Jangan pernah punya pikiran Allah ngampuni apa enggak ya, dosa saya kebanyakan. Jangan pernah. Tanamkan roja. Kenapa? Karena nggak tahu nasib kita ujungnya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Jadi yang kedua, hadis ini menanamkan sifat khauf dan roja. Yang rajin ibadah jangan pernah merasa aman, mendapat jaminan, garansi masuk surga karena nggak tahu ujungnya. Yang merasa melakukan dosa buruk jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua ini. Yang ketiga, menjawab permasalahan tadi. Imam Daqiqil Id
memberikan jawaban begini nih, jawaban begini. Kalau orang hidupnya rajin ibadah, semua perintah Allah dia laksanakan. Jangankan yang wajib, yang sunnah gak pernah ditinggal. Pertanyaannya gini, kok bisa ya? Kok bisa menjelang kematiannya berbalik menjadi orang yang ahli maksiat? Kok bisa? Kemana itu amal soleh yang selama ini dilakukan? Jawabannya satu, kejadian seperti itu jarang. Lagi asalnya bagus, taat, soleh. Begitu mau mati maksiat, suul khotimah. Itu kejadian jarang. Ini jawaban pertama. Berbeda Pak, berbeda. Kalau asalnya salah mulu, maksiat mulu, dosa mulu. Begitu mau mati insaf. Yang begitu banyak apa? Jarang. Banyak yang begitu. Ya. Jadi kalau orang yang asalnya maksiat mulu, dosa mulu, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, begitu jangankan mau ajar, masa tua, insaf Pak. Orang insaf kan banyak cara. Ada yang insaf karena dapat musibah. Maaf ya, saya kan nggak ngomongin nama. Ada yang ngaku ke saya, Ustaz, saya hidup